163 evolusi, 8 tombak laba-laba. Misalnya, untuk rumput perak biru dalam jarak 100 meter dari Tang San, dia bisa mengandalkan Blue Silver Domain untuk sepenuhnya memberi mereka daya tahan kaisar perak biru, sampai-sampai bentuknya persis sama. Bertarung di hutan dengan kaisar perak biru yang dia miliki, bahkan mengabaikan tulang roh, masih mustahil bagi Master Roh dengan peringkat yang sama untuk menang. Akhirnya, tubuh besar Man-Face Demon Spider sudah terlihat di depan. Tang San menghadap ke langit dan mengeluarkan lolongan sedih, semua kebenciannya tampak meledak dalam satu saat ini. Pada saat yang sama saat dia melolong, dia juga untuk sementara menempatkan tubuh Xiao Wu di tempat yang mampu menampung makhluk hidup dompet 100 harta karun. Dia tidak ingin Xiao Wu melihat sisi jahatnya, bahkan jika dia saat ini tidak sadarkan diri. Di tengah raungan panik, cahaya putih seperti penusuk tajam melonjak dari Tang San, langsung menusuk ke arah Man-Face Demon Spider seperti tombak putih raksasa. Domain Dewa Kematian meletus. Sama seperti evolusi Blue Silver Domain, di bawah pengaruh cincin roh 100.000 tahun, Domain Dead God Tang San juga telah maju. Apa yang dia gunakan saat ini adalah kemampuan yang diperoleh Domain Dead God setelah berevolusi, Slaughter Assault. Efek Slaughter Assault, melepaskan Domain Dead God lurus ke satu arah, setelah mengunci target, sementara Tang San berperang dengan target ini, kecepatannya akan meningkat 100%, kekuatan serangannya meningkat 30%. Dorongan ini efektif pada setiap serangan yang diluncurkan Tang San, termasuk kemampuan roh. Jika kemajuan Blue Silver Domain dapat dikatakan murni tentang kekuatan kontrol, maka Dead God Domain setelah maju menunjuk pada kekuatan destruktif. Cahaya putih menargetkan tubuh Man-Face Demon Spider dalam sekejap tanpa ketegangan sedikit pun, dan kecepatan ekstrim Tang San dipercepat sekali lagi. Dia menembak ke arah Man-Face Demon Spider yang sangat besar itu seperti peluru artileri. Saat ini, semua rumput perak biru dalam jarak 100 meter telah benar-benar berubah menjadi warna emas yang mempesona, kemampuan binding yang tak terhitung jumlahnya dengan panik melapiskan pada Man-Face Demon Spider itu. Meskipun membuang kaisar perak biru seperti itu tidak terlalu sulit bagi laba-laba setan berwajah manusia 10.000 tahun, kaisar perak biru yang dihadapinya benar-benar terlalu banyak. Dihadapkan dengan binding yang hampir tidak terbatas, Man-Face Demon Spider tidak dapat menampilkan keunggulan kecepatannya, ia hanya bisa diam-diam menyaksikan Tang San menyerang ke arahnya. Sekarang dipahami bahwa berlari tidak akan berhasil. Untuk bertahan hidup, hanya menghancurkan musuh yang mengejar ini yang akan berhasil. Lapisan demi lapisan aliran abu-abu berputar di sekitar tubuhnya, semua karapasnya setidaknya 2 kali lipat ketebalannya. Saat menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, laba-laba setan berwajah pria ini berencana untuk habis-habisan. Kemampuan yang digunakannya sekarang sama dengan avatar roh Master Roh Manusia. Hanya spirit avatar yang memiliki kemampuan untuk Spirit Masters, dan kekuatan yang dihasilkan oleh Man-Face Demon Spider sekarang membutuhkan pembakaran kultivasinya. Kemampuan ini disebut kepemilikan Dewa Laba-Laba, dan setiap detik ia mempertahankan keadaan ini, ia akan membakar 1 tahun kultivasinya. Jika selalu bertarung seperti ini, sebelum terlalu lama, itu akan runtuh. Oleh karena itu, harus menggunakan strategi Blitzkrieg. Setelah Kaisar Perak Biru sekali lagi memutar tubuhnya yang besar, ia akan segera mengeluarkan asap tebal. Setelah laba-laba setan berwajah manusia sepenuhnya menggunakan kepemilikan Dewa Laba-Laba, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Kaki laba-laba bergerak cepat, itu langsung memisahkan Kaisar Perak Biru yang berkarat dengan cepat. Kaki belakangnya dengan kuat menopang di tanah, tubuhnya yang besar bangkit untuk bertemu Tang San. Tekanan hebat membuat hati Tang San menggigil. Setelah menggunakan kepemilikan Dewa Laba-Laba, meskipun kekuatan laba-laba berwajah manusia di depannya tidak dapat dibandingkan dengan kera raksasa Titan atau Piton Banteng Biru Langit, aura yang dilepaskannya mendekati kekuatan semacam itu. Tang San tahu bahwa dia tidak bisa langsung bertabrakan dengan kaku. Untaian Kaisar Perak Biru terbang keluar dari suara, memutar di sekitar pinggang Tang San, dengan paksa menariknya menjauh, langsung menghindari tabrakan yang akan datang. Dengan suara puh, jaring laba-laba besar ditembakkan dari mulut Man-Face Spider, langsung menutupi arah Tang San. Jaring laba-laba yang menakutkan ini juga benar-benar abu-abu, dan jangkauan yang dicakupnya secara tak terduga mencapai lebih dari 100 meter. Lingkaran cahaya merah muda tiba-tiba meletus dari lengan kanan Tang San. Pada saat yang sama saat lampu merah menyala, tulang Tang San dengan cepat mengeluarkan serangkaian retakan. Saat berikutnya,
tubuhnya diam-diam menghilang dari tempatnya, dan dengan sekejap, dia muncul di udara di atas Man-Face Demon Spider. Lengan kanannya juga diselimuti kaisar perak biru secara bersamaan, berubah menjadi emas murni, semangat kelima menyala. Itu benar, tulang roh Xiaohu meninggalkan Tang San berisi kemampuan teleportasi. Berbeda dari teleportasi yang awalnya digunakan Xiaowu, kemampuan teleportasi tulang roh ini memiliki jangkauan 100 meter. Selain itu, tidak membutuhkan waktu buffer, melainkan dapat digunakan terus-menerus. Dengan setiap penggunaan, itu akan mengkonsumsi 1% dari kekuatan roh Tang San sebagai harga. The Man-Face Spider tiba-tiba menemukan Tang San telah menghilang, dan setelah terganggu sesaat, aura Tang San muncul sekali lagi. Itu segera menghadap ke atas, mata kecil di perutnya memperhatikan Tang San dengan penuh perhatian, pada saat yang sama dua kaki depan sepanjang 8 meter langsung menusuk lurus ke perut Tang San. Hong, cahaya emas murni tiba-tiba meletus, kemampuan roh kelima Kaisar Perak Biru, tombak Tuan Perak Biru, meletus. Di bawah amplifikasi Blue Silver Domain serta dorongan 30% dari Dead God Domain, ketika Blue Silver Overload Spear emas murni tiba-tiba meninggalkan lengan Tang San, itu meletus dengan nyala darah yang menakjubkan di belakangnya, benar-benar membelokkan udara di sekitarnya, itu bahkan merobek celah hitam kecil di ruang angkasa, dengan panik menelan semua yang ada di sekitarnya. Seiring dengan berkultivasi ke tingkat Kaisar Roh, dan dorongan cincin roh 100.000 tahun ke tubuhnya, tombak Tuan Perak Biru tidak lagi membutuhkan banyak waktu untuk mengisi daya. Di antara semua kemampuan yang dia miliki saat ini juga yang memiliki kekuatan serangan paling tangguh. Dengan budidaya 10.000 tahun, Man-Face Demon Spider sangat sensitif. Menemukannya tidak bisa mengelak, ia segera membungkuk, tidak setuju untuk mengekspos lokasi vital matanya. Tang San awalnya juga tidak berencana menyerang organ vitalnya. Cincin roh kelima yang Raja Perak Biru membantu Tang San mengembun memiliki efek yang setara dengan kemampuan yang dihasilkan oleh binatang roh 50.000 tahun. Apalagi ketika Tang San sekarang memiliki begitu banyak dorongan. Kekuatan serangan yang ditampilkan oleh Blue Silver Overload Spear-nya tidak kalah dengan serangan Spirit Sage peringkat ke-70 setelah menggunakan Spirit Avatar, pada saat yang sama, karena sifatnya yang terfokus, kekuatan murni dari serangan itu bahkan lebih besar dari apa yang dimiliki Spirit Sage memiliki dengan Spirit Avatar. Di tengah ledakan keras, cahaya emas murni tiba-tiba meletus. Tubuh besar Man-Face Demon Spider setelah menggunakan Spider God Possession langsung diledakkan terbang. Saat tubuh besar itu jatuh, itu langsung tertutup oleh vegetasi di sekitarnya. Bahkan jika dia ingin menyembunyikan tanda vitalnya lagi, dia masih tidak bisa melawan kekuatan absolut. Laba-laba setan berwajah pria juga tidak menyangka kekuatan serangan Tang San benar-benar begitu hebat. Retakan luas telah muncul di karapas punggungnya yang paling kokoh, seluruh tubuhnya benar-benar terbalik di udara, dan itu juga sudah dalam keadaan tercengang. Meskipun efek stun tambahan dari Blue Silver Overload Spear tidak bertahan lama, untuk tipe kontrol Spirit Master yang menghususkan diri dalam waktu optimal seperti Tang San, ini sudah cukup. Cahaya berwarna darah berkedip di sudut matanya, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru mendorong keluar, pada saat yang sama ketika laba-laba setan berwajah manusia itu diledakkan terbang, Tang San juga menyerang dengan kuat setelahnya. Membentangkan anggota tubuhnya, tubuh Tang San dibandingkan dengan Man-Face Demon Spider benar-benar tidak proporsional menembak langsung ke perutnya, dan secara bersamaan, Eight Spider Lens tiba-tiba terbuka dari punggungnya. Berbeda dari perubahan pada Kaisar Perak Biru, tulang roh eksternal yang dapat berevolusi, 8 tombak laba-laba ini telah hampir sepenuhnya direkonstruksi oleh kekuatan Xiaowu, dan saat ini banyak duri di ujung tombak telah benar-benar berubah menjadi warna darah yang menakutkan, seolah-olah mereka bisa meneteskan darah setiap saat. Volume keseluruhan tidak meningkat lagi dengan evolusi, tetapi tidak lagi berkilau seperti tembus cahaya, agak berubah menjadi keruh, penuh dengan niat membunuh. Tang San langsung melemparkan dirinya ke depan tubuh Man-Face Demon Spider itu. Beberapa lusin helai Blue Silver Emperor meledak, tiba-tiba mengikat tubuhnya bersama dengan Man-Face Demon Spider itu. Eight Spider Lens tiba-tiba terdorong keluar, memanfaatkan momen yang sangat singkat ini, untuk dengan tegas menusukkan ke mata Man-Face Demon Spider. Bukan karena Man-Face Demon Spider lemah, itu benar-benar karena tiba-tiba teleportasi Tang San terlalu kuat. Lebih lanjut menambahkan bahwa Blue Silver Overload Spear yang tak tertandingi, ini menciptakan situasi saat ini. Meskipun tubuh Man-Face Demon Spider itu tahan lama, matanya masih merupakan titik lemah terbesarnya.
8 tombak laba-laba Tang San dengan tegas menusukkan ke matanya, darah ungu langsung memercik keluar. Tangisan ratapan yang sangat tajam meledak dari mulut laba-laba setan berwajah manusia 10.000 tahun itu, 8 kaki laba-laba 8 meternya yang sangat besar menarik diri secara bersamaan, dengan tegas menyodorkan ke Tang San. Jika dorongan ini menjadi kenyataan, apalagi Tang San, bahkan 10 darinya tidak akan cukup beruntung untuk melarikan diri. Ini adalah serangan balik dari Man-Face Demon Spider di ambang kematian. Namun, cahaya merah muda sekali lagi melintas dari lengan kanan Tang San. Kali ini, itu bukan teleportasi. Cahaya merah muda itu langsung berubah menjadi penghalang cahaya, menutupi seluruh Tang San, dan juga menutupi 8 tombak laba-laba. Dengan suara nyaring yang nyaring, Tang San hanya bergoyang sekali. Laba-laba menakutkan Man-Face Demon Spider 10.000 tahun tiba-tiba tidak dapat melukainya. Tapi Eight Spider Lens miliknya sudah mulai terkuras habis-habisan. Kemampuan roh tambahan tulang roh 100.000 tahun nomor 2, tubuh emas tak terkalahkan. Efektif selama 3 detik. Tulang lengan kanan Softbone Demon Rabbit yang diberikan Xiao Wu pada Tang San tidak memiliki satu kemampuan, tetapi 2. Selain teleportasi, masih ada tubuh emas tak terkalahkan. Kedua kemampuan ini dimiliki oleh Xiao Wu, dan bahkan Tang San tidak tahu mengapa tulang roh 100.000 tahun itu memiliki 2 kemampuan. Yang paling tidak bisa dia pahami adalah, keduanya adalah tulang roh 100.000 tahun, mengapa tulang kaki kanan Kaisar Perak Birunya hanya memberikan 1 kemampuan terbang. Meskipun tubuh emas tak terkalahkan hanya bekerja selama 3 detik, ini sudah cukup untuk Tang San. Kemampuan menguras kuat Eight Spider Lens yang berwarna darah meruntuhkan pertahanan 10.000 tahun Man-Face Demon Spider dalam sepersekian detik. Itu diserang oleh racun ekstrim dan pengeringan panik. Tang San dapat dengan jelas merasakan 8 aliran energi es dingin mengikuti 8 laba-laba lens ke dalam dirinya, langsung mengembun di punggungnya. Tapi laba-laba setan berwajah manusia 10.000 tahun di bawahnya bergetar hebat, kaki laba-labanya yang besar tanpa kesempatan untuk dorongan kedua. Mata Tang San sudah benar-benar berubah menjadi merah darah, niat membunuh yang mengerikan dilepaskan dengan Domain Dead God meletakkan lapisan es samar dalam jarak 100 meter. Xiao Wu, apakah kamu melihat? Aku sudah mulai membalas. Selama mereka menyakitimu, tidak peduli siapa, hanya akan ada satu akhir. Kepemilikan Dewa Laba-Laba mempengaruhi tubuh Man-Face Demon Spider secara bertahap menyusut, sangat cepat pulih ke penampilan sebelumnya. Energi dengan panik mengalir ke tubuh Tang San mengembun di punggungnya, tanpa memasuki tubuhnya. Ini benar-benar berbeda dari ketika dia menguras para ahli Spirit Hall sebelumnya. Tang San mengerti bahwa ini mungkin karena targetnya adalah jenis binatang roh yang sama dengan yang menghasilkan 8 tombak laba-laba. Laba-laba setan berwajah pria di bawahnya berangsur-angsur menyusut, bahkan karapas padat itu perlahan melunak. Tiba-tiba, Tang San merasakan punggungnya memanas. Sensasi yang sangat menyengat memasuki tubuhnya melalui punggungnya, segera membuat seluruh tubuhnya merasa rileks. Segera setelah itu, panas mulai menghilang, dengan cepat mengembun di dada dan perutnya. Tang San jelas merasakan sesuatu yang padat menyebar dari punggungnya, melipat dan berkumpul di dadanya. Variasi. 8 Spider Lens telah bermutasi. Tang San dalam hati khawatir, tanpa sadar menatap dadanya. Pakaian yang dia kenakan sudah berubah menjadi abu dengan warna berdarah yang terus menyebar. Bahkan jembatan 24 bulan dan dompet 100 harta karun sepenuhnya tertutup oleh warna berdarah itu. Setiap Eight Spider Lens agak menyusut, dari semula 4 meter menjadi sekitar 3, tetapi warnanya tidak lagi keruh, sekali lagi berubah berkilau dan kristal, mendapatkan kembali warna itu sejak Xiao Wu mengorbankan dirinya. Pasti aneh adalah bahwa seiring dengan pelopor warna darah yang menyebar, cahaya berdarah mulai beriak seperti air. Segera, dada, perut, dan punggungnya benar-benar diselimuti, muncul sebagai lapisan armor plat merah berdarah. Siluet setiap pelat baju besi benar-benar sama dengan otot Tang San, seluruh baju besi tampaknya memiliki tekstur rubi. Armor merah ini hanya menyebar ke atas ke lehernya, dan turun ke pinggangnya, tanpa menyebar ke 4 anggota badan. Selain itu, Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun pelat baja di punggungnya setebal di dadanya, itu masih jauh lebih tangguh. Apa yang sedang terjadi di sini? Evolusi 8 Spider Lens. Ya, Tang San menebak dengan benar, kali ini 8 tombak laba-laba tidak hanya berevolusi, tetapi juga membuat lompatan kualitatif.
Orang pertama laba-laba setan berwajah telah menugaskan tangsan tulang roh eksternal 8 lens laba-laba. Laba-laba setan berwajah manusia kedua memasoknya dengan lebih banyak energi. Seiring dengan kemajuan konstan kekuatan tangsan, 8 laba-laba lens dan juga terus berkembang, sedikit demi sedikit mengungkapkan kekuatan tangguh dari tulang roh eksternal. Menguras budidaya yang sangat tinggi dari laba-laba setan berwajah manusia ketiga ini hari ini, dan bahkan mengurasnya saat dalam keadaan kepemilikan dewa laba-laba, itu segera menyebabkan perubahan yang berbeda. Bahkan jika kekuatan Man-Face Demon Spider masih tidak bisa dibandingkan dengan makhluk roh ratusan ribu tahun di bawah kepemilikan dewa laba-laba, auranya sudah serupa, dan kemungkinan menghasilkan tulang roh dengan demikian sangat meningkat. Setelah kematiannya yang menyakitkan dengan dikuras oleh 8 tombak laba-laba, itu telah menyebabkan sesuatu yang mirip dengan 8 tombak laba-laba yang diperoleh Tang San dari laba-laba setan berwajah manusia pertama itu, setara dengan kemunculan tulang roh eksternal lainnya. Namun, tulang roh eksternal yang muncul kali ini ditelan oleh tulang roh eksternal yang sudah dimiliki Tang San. Kedua tulang roh itu menyatu menjadi satu, menyebabkan efek fusi khusus. Itu juga hanya karena inilah Eight Spider Lens asli Tang San membuat lompatan kualitatif, muncul sebagai baju besi yang kokoh ini. Satu demi satu energi yang hebat terus-menerus ditransmisikan dari punggungnya ke 100 tulang dari 4 anggota badan, mensimulasikan tubuhnya. Tang San menemukan bahwa kekuatan rohnya sekali lagi naik sebagian besar, dari peringkat 65 memasuki peringkat 66. Setelah melewati peringkat ke-60, setiap peringkat kemajuan membutuhkan kekuatan roh yang luar biasa. Itu dengan jelas menunjukkan seberapa besar efek dari evolusi 8 laba-laba lens saat ini. Tepat ketika Tang San mengira semuanya sudah selesai, tiba-tiba, kepala, lengan kanan, dan kaki kanannya segera menunjukkan perubahan. Di kepalanya, aliran menyegarkan menyebar ke bawah, dalam sekejap terhubung dengan baju besi rubi panas di dadanya, kaki kanan menghasilkan aura yang sangat lembut, juga sama-sama terhubung dengan baju besi rubi itu. Aura yang ditransmisikan oleh lengan kanan adalah yang paling mengerikan. Tang San tiba-tiba merasakan cinta yang lembut dari aura itu. Warna biru dingin yang jernih muncul dari ruang di antara alis Tang San, dan segera setelah itu, titik cahaya biru meledak terbuka, perasaan sedingin es menutupi seluruh kepala dan leher Tang San dalam sekejap mata. Sebuah helm lengkap muncul di atas kepala Tang San. Helmnya sangat sederhana, semuanya berwarna biru, dan di bagian belakangnya terdapat 9 tonjolan logam berbentuk lengan tiang yang menonjol, sangat agresif. Di dahi, bola cahaya biru ilusi mengembun, melepaskan kemegahan samar. Arus dingin es terhubung dengan baju besi panas yang berapi-api di dadanya, dan warnanya segera berubah, seolah-olah tercemar, helm Tang San juga berubah menjadi warna rubi. Di mana itu terhubung ke baju besi di dadanya, tidak ada retakan sedikit pun. Keadaan yang sama juga muncul dengan lengan kanan dan kaki kanannya. Armor merah muda mulai menyebar di lengan kanannya, lapisan armor seperti sisik ikan menyebar. Ketika terhubung dengan pelindung dada, itu juga berubah menjadi merah. Armor kaki kanan adalah yang paling aneh. Seiring dengan cincin demi cincin rumput perak biru melingkar, cahaya berwarna emas murni menyebar. Di bagian luar betisnya masih ada paku logam seperti sayap sepanjang 1 ci. Semua baju besi terhubung bersama, akhirnya membentuk setelan rubi berwarna darah yang mempesona, hanya lengan kiri dan kaki kiri Tang San yang masih terbuka. Seketika, Tang San merasa seolah-olah sesuatu di dalam tubuhnya hancur, dan juga seolah-olah ada sesuatu yang menyatu. Keterampilan surga misterius beroperasi di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Energi luar biasa besar, terus-menerus melesat di sekelilingnya. Ketika energi ini berputar di sekitar dada, kaki kiri, dan kaki kanannya, itu jelas melambat. Namun meski begitu, Tang San masih bisa merasakan kemampuannya tampaknya mendapatkan efek penguatan yang menakutkan. Apa yang terjadi di sini? Tang San tidak tahu, dia hanya merasa bahwa semua kemampuan rohnya diam-diam muncul di dalam hatinya, seperti pohon yang terbentuk dari kemampuan, dengan pikiran, kemampuan akan segera muncul. Semua kemampuan roh sepertinya tidak lagi membutuhkan waktu penyangga, bahkan kemampuan roh ke-6 yang baru saja dia terima. Pada saat yang sama, efek dari kemampuan ini juga meningkat 10%, dan konsumsi kekuatan roh yang dibutuhkan berkurang 10%. Namun, yang membuatnya merasa agak tidak sehat adalah baju besi yang tampaknya memiliki warna yang sama, memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Armor Eight Spider Lens terbakar panas,
helmnya sedingin es, lengan kanan lembut, kaki kanan ramah. 4 perasaan yang berbeda sangat tidak terkoordinasi. Sepertinya mereka bisa runtuh kapan saja. Menghilang. Dengan pemikiran dari Tang San, pelindung kepala, lengan kanan dan kaki kanan menghilang terlebih dahulu. Segera setelah itu, baju besi di dadanya juga meluncur ke punggungnya seperti darah merah, mengikuti 8 tombak laba-laba ke 8 tulang rusuk di punggungnya. Berbeda dari masa lalu adalah bahwa setelah 8 laba-laba lens menarik ke dalam tubuhnya dengan baju besi aneh ini, perasaan panas itu tidak hilang dengan itu, melainkan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, berangsur-angsur menghilang. Dan kekuatan roh di dalam tubuh Tang San juga langsung turun sepertiga. Ini benar-benar kemampuan yang luar biasa, mata Tang San mengungkapkan ekspresi yang sangat merenung. Satu tangan menepuk tubuh Man Face Demon Spider di bawahnya, dia terangkat. Meskipun dia tidak tahu perubahan apa yang akan dibawa oleh kemampuan baru ini, dia samar-samar merasakan bahwa dia sepertinya telah menangkap sesuatu, hanya saja saat ini masih belum jelas. Meskipun kemampuan ini tidak membawa dorongan kecil sebelumnya, itu sangat tidak stabil, dan juga membutuhkan kekuatan roh dalam jumlah besar. Itu sama sekali tidak berguna baginya saat ini. Tapi itu tidak berguna baginya sekarang tidak berarti itu tidak akan menjadi lebih baik nanti. Tang San segera memutuskan untuk meminta bantuan gurunya dengan pertanyaan ini. Bagaimanapun, dalam penelitian Spirit Master, Grandmaster adalah otoritas mutlak. Mengganti pakaiannya, Tang San kemudian mengeluarkan Xiao Wu dari dompet 100 harta karun. Xiao Wu sudah bangun, kedua mata merah kecilnya berkedip, bersandar di dada Tang San, memperlihatkan aura intim. Meskipun dia tidak memiliki kesadaran, aura Tang San masih memberi tubuhnya perasaan yang akrab. Menyentuh bulu mengkilap Xiao Wu, lalu mencium kepalanya lagi, Tang San menembak sekali lagi, ke arah luar Stardew Great Forest. Dalam proses meninggalkan hutan, Tang San sudah membuat rencana. Seiring dengan 10.000 tahun Man Face Demon Spider diburu olehnya, hatinya juga berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tahu bahwa kesedihan tidak ada gunanya, yang terpenting baginya adalah bagaimana dia bisa dengan cepat tumbuh lebih kuat, membantu Xiao Wu bangkit kembali sedini mungkin. Meninggalkan untuk menemukan Spirit Hall untuk membalas dendam sekarang jelas tidak realistis, pada dasarnya tidak mungkin untuk bersaing dengan Spirit Hall dengan kekuatannya saat ini. Namun, itu tidak berarti dia tidak bisa menyerang di Spirit Hall. Jika dia tidak bisa melakukannya di tempat terbuka, maka jangan katakan dia tidak bisa melakukannya secara rahasia. Tentu saja, sebelum pindah, dia harus meluangkan waktu untuk bersiap. Hanya dengan persiapan yang cukup, serangannya ke Spirit Hall menjadi lebih berat. Oleh karena itu, setelah meninggalkan hutan besar Bintang Do, Tang San langsung menuju kota surga Do. Dia harus terlebih dahulu pergi mencari gurunya, dan pada saat yang sama, hanya di Akademi Shrek dia dapat memajukan persiapannya dengan damai. Kota surga Do, Akademi Shrek, kantor dekan. Alis Flander berkerut rapat, Liu Erlong hanya berdiri di depan mejanya, menatapnya dengan memohon. Flander tersenyum masam. Erlong, tidak ada yang bisa saya lakukan juga. Apakah Anda tidak tahu kepribadian Xiao Gang? Kata-kata Anda tidak dapat menggerakkan dia, apa gunanya saya? Anda juga tahu bahwa impian terbesar Xiao Gang adalah menjadi satu hari mendapatkan persetujuan sekte. Ini juga alasan terbesar mengapa dia selalu bekerja dengan penelitian roh selama bertahun-tahun. Pembantaian Blue Lightning Tyrant Dragon Clan, benar-benar pukulan yang terlalu besar bagi Xiao Gang. Apa yang dia lakukan sekarang adalah semua ventilasi. Jika Anda benar-benar membuatnya tenang, saya khawatir hatinya akan semakin tersiksa, bahkan kurang mampu untuk menanggungnya. Tepi mata Liu Erlong sedikit merah. Tapi, sekarang dia seperti ini, aku khawatir tubuhnya akan runtuh tak lama lagi. Melatih para Master Roh itu setiap hari tanpa istirahat, mengabaikan tidur dan penelitian roh, bahkan aku hanya bisa sesekali membujuknya untuk makan sedikit dan istirahat sebentar. Jika ini terus berlanjut, dia. Flander merenung, dan berkata, itu benar-benar tidak akan berhasil. Anda menggunakan strategi melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh. Mungkin itu akan efektif. Oh, benar, bagaimana caranya? Berkumpulnya anggota luar klan naga petir biru yang masih hidup. Liu Erlong tersenyum masam. Hanya kurang dari 100. Dan mereka hampir semua dari generasi muda. Yang terkuat hanya peringkat ke-50. Saat ini saya adalah anggota keluarga Blue Lightning Tyrant Dragon terkuat.
Aula roh benar-benar terlalu ganas. Tanpa peringatan, bergerak dengan berat guntur. Yang paling mengerikan adalah sekte Anda sebenarnya tidak menerima berita apapun sebelumnya. Jika tebakan saya benar, Aula Roh pasti mengumpulkan semua Master Roh yang berpartisipasi terlebih dahulu, untuk memeriksanya bersama-sama. Sepenuhnya menyegel informasi, kemudian dimenangkan dengan langkah mengejutkan. Jika tidak, harga yang harus mereka bayar akan lebih besar lagi. Cahaya kebencian melintas di matanya, Liu Erlong dengan erat mengepalkan tinjunya, suara tulang berderit. Aula Roh, selesai dengan keras, Aula Roh. Bibi Dong, kamu pelacur, aku pasti tidak akan pernah membiarkanmu hidup dalam damai. Flander berkata, akan lebih baik jika San kecil ada di sini. Dia dibesarkan oleh Xiao Gang, jika dia ada di sini, Xiao Gang. Liu Erlong tersenyum masam. Apa gunanya mengatakan ini? Sepertinya saya benar-benar harus melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh. Saya tidak lagi memiliki keluarga, saya juga tidak bisa kehilangan Xiao Gang. Flander, apa yang dilakukan Kekaisaran? Mengatakan. Flander berkata, baru saja mendiskusikannya dengan pihak Kekaisaran Bintang Luo. Dengan bantuan Mubai dan Zuking, dan menambahkan kepentingan bersama dua kekaisaran besar, kerja sama bukanlah masalah yang sulit. Tetapi kekuatan yang dimiliki Spirit Hall saat ini terlalu mengerikan. Meskipun saat ini mereka masih tidak berani secara terbuka menantang kekaisaran, Master Roh yang mereka pegang serta kekuatan militer dari Adipati dan kerajaan sudah cukup untuk menyaingi kedua kekaisaran. Jika perang benar-benar dimulai, itu akan menjadi bencana untuk seluruh benua. Kami rentan saat ini, terutama dalam hal Master Roh. Kami pada dasarnya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Spirit Hall. Bahwa Xiao Gang mengabaikan tidur dan melupakan makanan sekarang juga hanya karena ini. Sayangnya, jika Clear Sky School masih ada di sini, dengan mereka yang membimbing kita, kita juga tidak akan terlalu pasif. Mata Flander mengungkapkan jejak kesedihan. Saya sangat berharap perang tidak akan pecah. Bibi Dong benar-benar gila. Apa yang ingin dia capai? Istana Paus tertinggi. Hong, tubuh. Juliana terbang di udara, menabrak dinding aula bisnis resmi dan perlahan meluncur ke bawah. Di wajahnya yang cantik ada cetakan tangan merah berdarah. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Paus tertinggi Bibi Dong perlahan-lahan menarik tangan kanannya, cahaya dingin bermekaran di matanya. Bahkan tidak bisa membedakan antara musuh dan teman, kamu beruntung kamu adalah gadis suci yang aku pilih. Hadapi tembok di istana belakang, jangan keluar tanpa perintahku. Ya, Yang Mulia. Suara Juliana agak tidak jelas karena wajahnya yang terluka, dan dia memanjat dengan susah payah. Tapi di matanya tidak ada sedikit pun kepahitan, masih kekosongan yang samar. Meskipun mereka telah kembali ke istana Paus tertinggi, dalam benaknya masih berputar-putar Tang San dan Xiao Wu saling memandang pada akhirnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan bagian manapun dari adegan yang terjadi di sana hari itu. Saat kembali ke istana Paus tertinggi, terlepas dari keberatan dari dua gelar Douluo dan Xie Yue dan Yan, Juliana telah mengambil inisiatif untuk memohon pengampunan dari Bibi Dong, menghasilkan adegan sebelumnya. Yang Mulia, tenanglah. Krisantemum Douluo dan Ghost Douluo membungkus secara bersamaan. Ghost Douluo masih berupa bayangan samar, dan wajah Krisantemum Douluo tampak sangat pucat. Setelah menggunakan kemampuan fusi roh hari itu, tubuh mereka terluka parah, dan mereka masih belum pulih. Tenang. Cahaya dingin berkilauan di mata Bibi Dong. Tetua, bagaimana Anda membuat saya tenang? Juliana membuat kesalahan, dan Anda, sebagai penatua senior Spirit Hall, judul Douluo, Anda masih membiarkan anak berusia 20 tahun mengakali Anda, dan pada akhirnya masih mengarah ke 100.000 tahun, binatang roh sekarat oleh pengorbanan. Bagus sekali. Ekspresi Krisan Douluo dan Ghost Douluo berubah secara bersamaan. Dari kata-kata Bibi Dong mereka mendengar niat membunuh yang intens. Cahaya dingin melintas di mata Bibi Dong, dan di bawah tatapannya, Krisan dan Ghost Douluo sudah basah oleh keringat. Dengan kekuatan mereka, mereka secara tak terduga tidak dapat meningkatkan jejak perlawanan. Menarik. Bibi Dong agak berkedut melambaikan tangannya, niat membunuh di matanya menghilang. Menurut karakternya, membunuh mereka akan sangat normal. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Spirit Hall baru saja mulai beroperasi, sudah waktunya untuk menggunakan orang. Kedua tetua ini sama-sama dianggap setia kepadanya, dan keduanya juga gelar Douluo dan anggota Dewan Penatua.
Benar-benar berurusan dengan mereka pasti akan mempengaruhi operasi Spirit Hall nanti. Dua judul Douluo jelas-jelas menghela napas, buru-buru memberi hormat kepada Bibi Dong atas bantuan untuk tidak menyalahkan mereka, lalu dengan cepat meninggalkan aula besar. Menyaksikan punggung mereka yang menghilang, mata Bibi Dong bersinar dengan terang. Kera raksasa Titan, dan tetap saja makhluk piton banteng biru langit itu. Baiklah, kamu telah menghancurkan kesempatan bahagiaku. Tunggu sampai aku punya waktu dan aku akan datang untuk cincin rohmu. Mengenakan pakaian polos dan sederhana, memegang kelinci kecil dengan bulu berkilau dan kristal, Tang San berjalan ke kota surga Do. Meski pakaiannya tidak mencolok, rambut biru dan penampilannya yang tampan itu tetap dengan mudah menarik perhatian. Tang San berjalan ke depan, pada dasarnya tanpa memperhatikan jalan, hanya melihat Xiao Wu. Di lengannya, satu tangan memberinya wortel. Dikembalikan ke bentuk aslinya, yang paling disukai Xiao Wu adalah wortel. Tang San telah membelinya dalam jumlah besar dan menyimpannya di dompet 100 harta karun. Meskipun dia tidak lagi memiliki kesadaran, selama dia memegang tubuh kaburnya, hati Tang San bisa tenang, setidaknya dia tidak akan terlalu menderita. Harapan kebangkitan Xiao Wu bisa dikatakan menjadi alasan penting bagaimana dia bisa bertahan. Tang San bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan Xiao Wu dipisahkan darinya bagaimanapun caranya. Apakah itu saat makan atau tidur, pada hari-hari ini setelah meninggalkan hutan besar Bintang Do, dia selalu memiliki Xiao Wu di sampingnya. Di mata orang lain, seorang pria dewasa memeluk kelinci kecil itu sangat aneh. Pria mana yang akan memelihara kelinci sebagai hewan peliharaan? Tapi Tang San tidak menganggapnya sebagai hewan peliharaan, tetapi sebagai kekasihnya. Di jalan dari hutan besar Star Do ke kota surga Do, Tang San dengan hati-hati merenungkan rencana masa depannya. Untuk mengguncang Spirit Hall, pertama-tama dia harus meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya. Tang San tidak terlalu tertarik pada pengaruh, tetapi kekuatan sangat penting. Dia bukan Master Roh biasa, dia berasal dari Sekte Tang. Dia memiliki racun Tang Sekte dan metode pemurnian senjata tersembunyi. Hanya mengandalkan ini sudah cukup untuk membuat Spirit Hall sangat rugi. Tapi saat ini senjata tersembunyi yang awalnya dia perbaiki sebagian besar sudah habis. Oleh karena itu, setelah kembali ke kota surga Do, dia memutuskan untuk pergi mencari gurunya terlebih dahulu untuk berkonsultasi. Setelah itu dia akan memulai penanaman pahit pintu tertutup, dan pada saat yang sama menempa lebih banyak senjata tersembunyi. Setelah dia menyimpan sejumlah kekuatan, dia akan mulai bergerak di Spirit Hall. Adapun Raja Ginseng kelas 9-10 ribu tahun, Tang San tidak terburu-buru. Dia jelas mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia menemukannya, dia mungkin tidak dapat mengembalikannya. Dia hanya bisa menunggu sampai dia cukup kuat, lalu pergi mencarinya. Tepat saat dia berjalan di jalan, tiba-tiba, suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari depan. Meskipun Tang San tidak melihat ke jalan, dia memiliki kekuatan spiritual yang tangguh sebagai mata, dan dia secara alami tidak akan bertabrakan dengan siapapun saat berjalan, tetapi 10 pengendara yang berlari kencang sudah mengambil seluruh jalan. Bergegas, debu beterbangan, pejalan kaki yang berjalan di jalan membubarkan diri dengan tergesa-gesa, dalam sekejap jalan lebar itu panik seperti ayam dan anjing yang ketakutan.